di Amanda Loka Channel. Di sini seperti biasa dan seperti di video-video saya sebelumnya, saya akan membagikan sedikit ilmu dan materi yang pastinya saya berharap itu bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita ke pembahasan mengenai materi iman kepada makhluk gaib, saya pengen menyapa teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Saya berharap teman-teman semua itu dalam keadaan yang sehat dan pastinya baik-baik saja. Amin, Allahumma amin. Oke, kita ke pembahasan utama, yaitu materi mengenai iman kepada makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi dua, yaitu makhluk gaib dan nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya mereka dijangkau oleh panca indera manusia. Dan yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, yaitu segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Kemudian, untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib itu ada dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu dan melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut itu ada. Contoh dari makhluk gaib itu sendiri adalah malaikat. Itu salah satunya. Dan kita bertanya-tanya, sebenarnya siapakah malaikat itu? Jadi, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin itu diciptakan dari nyala api, dan Adam itu diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Malaikat itu tidak dilengkapi dengan hawa nafsu. Malaikat itu tidak memiliki keinginan seperti manusia. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Malaikat itu tidak memiliki keluarga, dan alam di antara manusia dan malaikat itu berbeda. Kemudian, malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Malaikat tidak pernah melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat maksiat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa nama dan tugas dari malaikat. Tidak semuanya, karena memang jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak bisa diperkirakan. Dan antara malaikat itu ada perbedaan, baik dari segi kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Dan malaikat yang akan saya bahas di sini ada 10 malaikat. Ini saya akan menyebutkan nama dan tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, yaitu malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian ada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Kemudian ada malaikat Israfil yang bertugas meniup terompet ketika hari kiamat dan hari kebangkitan. Kemudian ada malaikat Izrail, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Dan ada pula malaikat Ridwan, yaitu malaikat penjaga surga dan malaikat yang menjadi pemimpin dari para malaikat pelayan surga. Kemudian ada malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka.
dan malaikat yang bertugas memimpin para malaikat yang menyiksa penghuni neraka. Dan ada pula malaikat yang bertugas memikul arsy. Dan yang terakhir adalah malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Di dalam Al-Quran itu ada yang menjelaskan bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-34, yang isinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 31 sampai 33 itu juga dijelaskan malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang asma. Jadi di sini malaikat itu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang al-asma. Namun malaikat itu tidak bisa menjawab, dan yang bisa menjelaskan atau bisa menjawab yaitu Adam. Karena memang manusia atau Adam itu diciptakan dengan akal pikiran. Kemudian yang ketiga yaitu manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di permukaan bumi. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30. Jadi yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di permukaan bumi ini bukan malaikat, melainkan manusia. Dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa memang manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu kita akan lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan malaikat untuk menjaga kita, dengan menugaskan malaikat untuk mendoakan kita, dan menugaskan malaikat untuk membantu kita, dan banyak hal-hal kebaikan lain. Kemudian berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa. Dengan hikmah ini kita akan lebih mensucikan diri kita supaya kita termasuk golongan-golongan yang didoakan oleh malaikat, karena memang doa malaikat itu tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, karena memang selalu ada malaikat yang mengawasi kita. Malaikat itu tidak pernah tidur 24 jam seharian, itu malaikat memperhatikan kita. Dan yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu selain malaikat ada makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologi, kata jin berasal dari kata jannah, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena bersembunyi dari pandangan manusia. Dan yang kedua yaitu iblis. Kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Jadi iblis ini bisa dikatakan ingin mengajak manusia untuk bergabung ke golongannya, seperti itu. Jadi minta teman supaya kita tuh ikut iblis ke neraka. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan yang terakhir yaitu kata syaitan yang berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Karena memang syaitan itu mengajak ke kemaksiatan. Baik, itulah materi atau ilmu yang dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah tafsir maupun ada salah kata yang saya ucapkan, karena di sini saya juga baru belajar. Saya berharap video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ذا الجلال